Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2782072 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah jaringan komputer 2, tepatnya di modul 9.3.4 paket tracer Data Center Exploration. Nah, sebelum melakukan praktik kita download terlebih dahulu file paket tracernya di sini. Setelah sudah, kita langsung buka saja. Sudah kebuka, langkah pertama kita isi terlebih dahulu user profile kita. Di sini kita isi bagian namanya dengan nama kita. Nah, di praktikum ini ada 3 objek device. Yang pertama, explore the characteristic of small data center, lalu create a plan for expanding the current data center, dan configure data center device to expand the capacity. Pertama, explore the characteristic of small data center. Explore the physical layout of the data center. How is branch office physical connect to data center? Gimana data center itu terhubung secara fisik ke pusat. Data center yang ada di Winnipeg ini terhubung ke data center di Seattle dan Toronto melalui fiber. Nah, edge router di data center itu menghubungkan port FA20 dan port FA50 pada DC1 router Toronto. Demikian pula untuk edge router itu menghubungkan port FA30 ke port FA50 pada DC2A router di Seattle. Pengaturan ini memastikan bahwasanya koneksi yang andal dan redundan antara data center dan kedua pusat data tadi meminimalkan titik kegagalan potensialnya. What logical configuration in the branch office provide redundancy? Konfigurasi logik apa di data center yang menyediakan redundancy? Untuk memastikan redundancy, edge router itu menggunakan floating static router. Jadi, jika terjadi kegagalan pada tautan utama ke DC1, lalu lintas akan dialihkan ke DC2. Begitupun sebaliknya. Jika tautan utama ke DC2 gagal, lalu lintas akan dialihkan ke DC1. How is data center 1 connect to data center 2? Gimana data center 1 terhubung ke data center 2? Data center 1 dan data center 2 terhubung melalui tautan optik redundan, di mana router DC1A terhubung ke router DC2A dan router DC1B terhubung ke router DC2B. How the device in the data center is physically organized? Gimana perangkat di data center 1 diatur secara fisik? Perangkat-perangkat tersebut diatur secara sangat logik ya ke dalam rak-rak redundan, sehingga jika ada rak yang rusak, rak-rak redundan tersebut dapat mengatasinya. Salah satu fitur desain utama data centernya itu adalah standarisasi tata letak peralatan, sehingga kita bisa memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh tata letak peralatan. Does the data center 2 equipment layout differ from data center 1? Apakah tata letak peralatan data center 2 berbeda dengan data center 1? Tidak, karena data center 2 itu mengikuti prinsip tata letak peralatan yang sama seperti data center 1. Why is physical organization of data center device important? Mengapa physically organization dari data center itu penting? Karena tata letak perangkat fisik redundan yang jelas dan konsisten itu dapat membantu fleksibilitas, pemecahan masalah, dan juga manajemen pusat datanya, di mana desain peralatan yang logik itu mencegah tata letak peralatan membatasi kegunaan dan efisiensi pusat datanya. Step 2, explore the naming and notation conversation about data center. How are device named in data center? Gimana perangkat-perangkat di data center diberi nama? Penamaan untuk perangkat-perangkat di data center ini didasarkan pada lokasi fisik dan fungsinya sih.
How are the device addressing in data center? Gimana perangkat-perangkat di data center diberi address? Pengalamatan atau addressing perangkat secara logik itu didasarkan pada lokasi fisiknya. Misalnya, server rack 1 sampai 4 itu memiliki nomor rack dan posisi sebagai bagian dari IP address sehingga lokasi server dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Why is naming and addressing of data center device important? Kenapa penamaan dan addressing perangkat data center itu penting? Karena fleksibilitas, pemecahan masalah, dan manajemen pusat data itu ditingkatkan dengan tata letak nama dan IP address yang logik serta penempatan fisik perangkatnya. Skema penamaan dan addressing yang logik itu memungkinkan pertumbuhan di masa mendatang, tidak memberikan batasan yang tidak semestinya pada fleksibilitas pusat datanya. Step 3. Explore data center redundant layer 2 technology. Navigate to data center one separate fundamental from backlog, click data select, arrange Windows side by side. What technology is used to provide redundancy and stability in their configuration? Teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundancy dan stabilitas dalam konfigurasi? Switch itu menggunakan ether channel yang dikonfigurasikan dengan LACP. What is the purpose of the technology? Apa tujuan teknologi ini? Teknologi ini bertujuan supaya bisa memungkinkan beberapa tautan fisik itu berfungsi bersamaan sebagai jalur logik. Ini menggabungkan antara bandwidth tautan tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu tautan fisiknya gagal. What is total bandwidth over port channel 1? Berapa total bandwidth pada port channel 1? Total channel itu menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam satu kanal logik ya. Dalam hal ini, dua tautan 100 Mbps digabungkan menjadi satu bundle enter channel 200 Mbps. What will happen if the fast Ethernet 0.1 port on DC1 RO switch A fail and why? Apa yang terjadi jika port fast Ethernet 0.1 pada switch A DC1 RO gagal dan kenapa? Jika switch pada switch A ADC1ROFA011 gagal, koneksi switch A master DC1 itu akan tetap aktif menggunakan tautan lain dalam bundle switch A DC1ROFA0/2. Export data center return layer to technology. From rack 0, klik DC1 router, CLI type and disable. Arrange the Windows side by side. What technology is used to provide redundancy and stability in their configuration? Teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundancy dan stability? Router pusat data itu dikonfigurasikan menggunakan HRP yang disebut Host Standby Routing Protocol atau HSRP. What is the purpose of this technology? Apa tujuan teknologi ini? Teknologi ini digunakan untuk atau bertujuan untuk menyediakan default gateway redundant jika terjadi kegagalan pada sebagian infrastruktur fisiknya. Which router interface will be used as the default gateway for the 172.16.0/16 network anyway? Router dan interface mana yang akan digunakan sebagai default gateway untuk jaringan 172.16.0/16 dan mengapa? Default gateway untuk jaringan 172.16.0.0/16 itu adalah 172.16.0.254, di mana HSRP itu dikonfigurasikan dengan Pareto 100 pada antarmuka DC1 router FA0/0 sehingga menjadi antarmuka aktif atau interface aktif. Lalu DC1B router FA0/0 itu dikonfigurasikan dengan Pareto 50 sehingga menjadi interface yang siaga. Which router interface will be used as the default gateway for the 10.16.0.0/16 network Y? Router dan interface mana yang akan digunakan sebagai default gateway untuk jaringan 10.16.0/16 dan mengapa? Default gateway untuk jaringan 10.16.0/16 itu adalah 10.16.0.254, di mana HSRP dikonfigurasikan dengan prioritas 100 pada interface DC1B router FA1/0 sehingga merupakan interface yang aktif. Sedangkan DC1A router FA0/1 itu dikonfigurasikan dengan prioritas 50 sehingga berada dalam status yang siaga. Create a plan for expanding the current data center.
Step 1. Determine what equipment is required to add one new rack of equipment to both data center 1 and data center 2. What new switches are required? How shall they connect? What shall their name? Jadi switch baru apa saja yang diperlukan, gimana cara menghubungkannya, dan apa nama switch tersebut. Rak peralatan saat ini terdiri dari 2 switch ya. Switch dengan tipe Cisco 2960 yang terhubung ke switch master di rak 0. Untuk konsistensinya itu beri nama switchnya itu DC1R5 switch A dan DC1R5 switch B. Switch ini terhubung kembali ke switch master DC1A dan switch master DC1B secara berurutan. How are R5 switches and connected to R0 switches? Gimana switch R5 terhubung switch R0? Port DC1R5 switch AFA0C1 dan FA02 terhubung ke port DC1 master switch FA023 dan FA024 secara berurutan, di mana port DC1R5 switch BFA0C1 dan FA0F2 itu terhubung ke port DC1 master switch B FA0/23 dan FA0/24 secara berurutan, di mana tautan dari DC1R5 switch A dan ke RO master switch A itu digabungkan, dan tautan dari DC1R5 switch B ke RO master switch B itu digabungkan menggunakan model LACP Ether Channel. How many servers should be added to rack 5? How shall they configure these address? Berapa banyak server yang harus ditambahkan ke rak 5, gimana konfigurasi dan dengan address apa. Untuk menjaga konsistensi dengan data center yang ada, total itu ada 6 switch, 6 server maksudnya, yang harus ditambahkan ke rak 5, di mana server-server ini harus memiliki 2 NIC FA yang terpasang. FA0 harus dikonfigurasikan dengan address 172.16.RS1/16, default gateway 172.16.0254, dan DNS servernya 172.16.1.1 FA.1. Nah, FA1 harus dikonfigurasikan dengan IP address 10.16.RS.1/16 dan default gateway-nya 10.16.0.254 dan DNS servernya 10.16.1.1, di mana R itu berarti rak 5 dan S itu server dari 1 sampai 6. How should the server connect to the network? Gimana server harus terhubung ke network atau jaringan? Untuk menjaga konsistensi dengan data center yang ada, R5S1 sampai 6, FA0 harus terhubung ke DC1 R5 switch A, FA0C1 13 sampai 23, dan R5S1 sampai 6 F1 itu harus terhubung ke DC1 R5 switch B, F0C30 sampai 23. How will the above information change for adding a new rack to DC2? Gimana informasi di atas akan berubah jika menambahkan rack baru ke DC2? Di DC2, nama perangkat itu harusnya mengandung DC2 bukan DC1, dan addressnya itu berubah menjadi 172.30.RS.1/16 dengan default gateway 172.30.0.254 dan 10.30.RS.1/16 dengan default gateway 10.30.0.254, di mana R itu rak 5 dan S itu server 1 sampai 6. Nah, part 3, configure data center device to expand the data center's capacity. Install the equipment in rack 5. Drag to 2960 switch to top the rack 5. Jadi di part 5 ini kita menerapkan dari penjelasan kita tadi. Kita mulai praktikumnya ya. Yang pertama, drag to the 2960 switch to top rack 5. Switchnya ada 2 ini. Switch 2960 kita pindahkan ke rack 5. Ini drag 6 server to rack 5. 6 server ini dipindahkan ke rack 5 juga.
Angka diturunin biar tulisannya kelihatan. Nah, sudah ya, 2 switch dan 6 server sudah dipindahkan. Click the first server in rack 5 and under modules click the drag second PT host NM1CFP interface to open slot. Click the power button below the second interface. Apa? PT host NM1CFP. Di sini aktifkan terlebih dahulu. Klik the config tab and set the display name DC1R5E1. Close the server window. Saya aja kali ya. Config display name. Lalu repeat step 1C and 1D for the other 5 server. Config 7 anniversary and so on. Oh, kita ulangi langkah ini. Kita ke server 2 sampai 6. On config 2. Nah, sudah. Ini R3 berarti. Aktif. Ini R4. Aktif. R5. Terakhir, server terakhir R6. Nah, configure update for the server in rack 5. Is a fast Ethernet default gateway and then server data 1. Wah. Jadi default gateway untuk 172.16.0.254 untuk fast Ethernet 0 ya, default gateway-nya 172.16.0.254 dan DNS servernya 172.16.1.1. Untuk mengidentifikasinya kita klik server manapun deh. Misalkan IP configuration. Nah, nih. Jadi untuk fast Ethernet 0 itu apa tadi? Default gateway-nya nih 10.16.0.254. Lalu
fase internet satu. Kalau untuk fase internet satu, ini 10, 16, 0, 10, 16, 1, 1. Yang ini tadi yang fase internet 0 harusnya 172 nggak sih? Coba ya. Enggak deh, nggak benar 10 deh. In commerce with addressing com of server rock by compatible. Kita isi sekarang untuk IP address sama MS default gateway dan DNS server untuk DC1 sampai switch 1 sampai switch 6 dengan fase ethernet 0 dan fase ethernet 1-nya. Karena sebelumnya saya sudah merasumnya, kita lihat di hasil ini saya. Catatan saya. Pertama, switch 1. Untuk fase ethernet 0 itu 172 16 51 1. Nah, di sininya 172 16 0 254. Nah, di sininya 172 16 11. Untuk fase ethernet satunya 10 16 51 1 55. 10 16 10 16 sudah. Kita ke server 2. Pesanan 0-nya 12 16 52 1 172 16 0 254 172 16 1 pesanan 1 10 16 52 1. Terus ini 10. Terus ini 10 juga. Kita ke S3. 172 16 53 1 172 16 0 254 172 16 11. Terus pas ethernet satunya 10 16 53 1.
Ini 10. Terus S4 172 16 541 172 16 0 254 172 16 11 satunya 10 16 541 ini 10. Yang kelima 172 16 551 172 16 0 254 172 16 11 bentar tadi kok nggak ada peseteran 1 ini peseteran 0 peseteran 1-nya 10 16 55 1 yang terakhir 172 16 56 1 172 16 0 254 172 16 11 10 16 56 1 Using your documentation configure address for the service and Rackpad, be sure to configure report. Click the server and then config the config report gateway in the server global setting. Use the drop-down interface to switch interface. Then click FS terminal and the interface configure the FS terminal report for flash Ethernet 1. Kita ini memastikan sudah ada ya default gateway di servernya. Ethernet 0 sudah ada juga. Ethernet 1 sudah ada juga. Server 2 setting default gateway DSL sudah ada, Ethernet 0 sudah ada, Ethernet 1 juga sudah ada. 3 ini default gateway DSL sudah ada, Ethernet 1 sudah ada, Ethernet 2 juga sudah ada. 4 ini sudah ada ya di S4, Ethernet 0 sudah ada, Ethernet 1 juga sudah ada. Ini sudah ada di default gateway nama DNS server. Ethernet 0 sudah ada. Ethernet 1 juga sudah ada. Terakhir di switch 6 di setting ini default gateway sama DNS server juga sudah ada. Ethernet
nol sudah ada, satu juga sudah ada. Configure the display name and host name for the switch and rack 5. Click the first switch and rack 5 and then config. Switch, config, display name kita ubah. DC1R rack 5. Rack 5 switch A. Ntar ya loading ya. Nah, sudah. Terus hostname-nya DC1R5 DC1R5 underscore switch A. 1R5 switch A. Sekarang ke switch B. Klik the second switch in the rack and then klik config tab. Display name sama ya, 8 kita sama tapi untuk switch B. DC 1 rack 5 switch B. Hostname-nya DC1R underscore switch B. Sudah, lalu connect cable for the rack 5 for each server. Connect copper selector cable from the piston port to correct DC1R5 switch A and copper selector cable from the piston port to correct. Oh, gini. Kita buat kabel kayak ini, cuman di sini, di rak 5 yang barusan kita tambahkan. Pertama, ini flash ethernet 0 ke sini. Ini satu di sini. Lakukan yang sama sampai switch terakhir. Siapa?
lakukan yang sama untuk sampai switch 6. Ini switch 5. Switch terakhir. Sudah. Connect a copper cell cable from the base Ethernet 0/1 port DC1 rack 5 switch A to Ethernet 0/23 port DC1 master switch A. From Ethernet source 2 port of DC1 switch A to Ethernet 024 port DC1 master A. Ini satu sama master 3. Sekarang switch B. Sudah. Connect copper strap to switch B sudah, lalu kita ke konfigurasi sekarang. Konfigurasi RCP between DC1 master switch A dan DC1 rack 5 switch A. Pertama ke DC1 master switch A. CLI kita konfigurasi. Enable terlebih dahulu. Lalu masuk konfigurasi, kita ikuti perintah ini, interface range F0/3 sampai 24. Switch port mode terang. Switch port terang natif VLAN 99. Channel group mode aktif. Creating a port channel interface port channel 6 sudah. Lalu no sudah. Sekarang ke switch A DC1R5. Masuk konfigurasi. Udah deh, udah masuk konfigurasi, maaf. Kita langsung ke interface range F0 C1 sampai 2. Switch port mode terang. Switch port terang
nanti bilang 99 channel group 1 mode pasif oh dia keluar tadi, masuk dulu. Sekarang hilang baru channel group 1 mode pasif dan terus repeat the above to create a preset port between DC1 R5 switch dan DC1 master switch. Kita ke DC1 RAV 5 switch dulu lah. Udah konfigurasi ya, kita langsung ke interface, range, F0 C1 sampai 2, lalu switch port mode terang, switch port terang, nanti hilang semua 9 channel group 1 mode pasif. Nah, sudah. Sekarang ke master switch B. Enable konfigurasi interface range F0/23 sampai 24 switch port mode switch port terang aktif hilang 99 channel group 6 mode aktif no shutdown. Verify the ports have been upgraded. Ini completion sudah 100%, berarti sudah selesai semua. Tuh, sudah terchecklist semua juga. Sudah selesai semua dan sudah berhasil semua ya. Di sini ada reflection question. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab. Reflection yang pertama, what is data center? Apa itu data center? Menurut saya, data center adalah fasilitas fisik di mana tempat komputer, jaringan, penyimpanan, dan peralatan TI perusahaan lainnya yang mendukung operasional bisnis berada, di mana komputer data center itu berisi atau memfasilitasi aplikasi, layanan, dan juga data-data penting bagi bisnis. Banyak organisasi memiliki beberapa data center berdasarkan kebutuhan geografis dan bisnisnya. What benefit does a data center provide for organization? Apa manfaat data center bagi organisasi? Mungkin data center itu bisa mengkonsolidasikan sumber daya TI yang memungkinkan manajemen terpusat, optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal, di mana hal ini meminimalkan duplikasi yang tidak perlu dan pemborosan sumber dayanya. Why is redundancy important in a data center? Kenapa redundancy penting dalam data center? Karena redundancy itu digunakan untuk menghilangkan satu titik kegagalan dan memaksimalkan waktu aktif pusat datanya. What element of data center should incorporate redundancy? Elemen apa saja dari data center yang harus
menerapkan redundancy. Menurut saya, semua komponen di data center harus menerapkan prinsip redundancy ya, karena server dan perangkatnya itu harus menerapkan komponen redundancy seperti catu daya, hard disk drive, dan memori. Di mana server dan perangkat jaringan seperti kayak switch, kabel jaringan, catu daya, dan pendingin juga harus menerapkan redundancy. Teknologi jaringan yang menerapkan redundancy seperti Ether Channel dan HSRP itu harus diterapkan sebisa mungkin. Pertanyaan terakhir, what is important of Ether Channel in data center environment? Apa pentingnya Ether Channel dalam lingkungan data center? Ether Channel memungkinkan beberapa tautan fisik diperlakukan sebagai satu kanal dan diperlakukan sebagai satu intern STP, sehingga bandwidth-nya dapat digabungkan. Ether Channel juga menyediakan redundancy sehingga jika satu tautan dalam bundle Ether Channel gagal, tautan lainnya tetap aktif dan tetap masih bisa berjalan gitu. Sudah selesai ya. Di sini tadi juga aku maksud sudah 100%, checklist tadi juga sudah berhasil semua. Jadi praktikumnya sudah selesai, sudah berhasil semua. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.